Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Saputra, NIM 1120012. Dalam video ini saya akan memaparkan materi dengan tema Saatnya Yang Muda Bicara Sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peradilan pada masa Rasulullah. Pada penetapan hukum pada masa Rasulullah terjadi dalam periode 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pada periode ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, yaitu sejak masa kerasulan dan sampai hijrah. Pada saat itu umat Islam masih terisolir, kuantitasnya sedikit dan kapasitas lemah. Fokus pada periode ini adalah penanaman tauhid dan akidah. Dan belum ada kesempatan untuk membentuk undang-undang. Surat Makkiyah tidak ada surat yang membahas hukum atau amaliyah, tapi banyak yang membahas doktrin, teologi, dan akidah. Kemudian periode Madaniyah berlangsung sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai wafat. Islam pada saat itu sudah kuat, kuantitasnya banyak setelah memenuhi tata pemerintahan. Dan mulai diisyaratkan hukum pernikahan, perceraian, perjanjian, dan lain-lain. Dan kebanyakan surat Madaniyah memuat tentang ayat-ayat hukum. Adapun peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Sultah Tashri'iyah, yaitu lembaga legislatif. Sultah Tanfiziyah, yaitu lembaga eksekutif. Sultah Qadhaiyah, yaitu lembaga yudikatif. Legislasi, satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Kemudian eksekutif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaksana dan dalam penegakan hukum Allah dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Kemudian yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan. Kemudian Piagam Madinah, undang-undang tertulis memiliki muatan-muatan mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut. Teks Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi di sekitarnya. Kemudian kompetensi peradilan, yaitu otoritas yuridiksi hanya dimiliki Rasulullah. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 65, pada saat itu berpedoman pada Al-Quran, ijtihad Rasulullah atau pengilhaman. Proses pengadilan pada saat itu bersifat fatwa atau yang biasa disebut dengan model tanya jawab. Terkesan tidak formal, tetapi rukun al-qadha telah terpenuhi. Putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran. Rasulullah berpesan kepada Ali untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu hukum. Praktik wilayah al-hisbah dan al-madzalim telah dipraktekkan pada masa Rasul. Pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu Allah. Pendelegasian tugas yudikatif, Rasulullah mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus menjadi hakim. Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah tertentu. Rasulullah menugaskan sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan masalah tertentu di suatu daerah tertentu. Dalam alat bukti pada masa Rasulullah yaitu al-bayyinah atau kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah. Perangkat bukti pada saat itu
pengakuan terdakwa, kemudian bukti, kemudian sumpah, dan yang keempat penolakan. Larangan hukum. Pada saat itu memutuskan perkara dalam keadaan marah, suap, atau dan menerima hadiah. Hakim yang diangkat Rasulullah pada saat itu adalah Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, gubernur dan hakim Yaman, dan Attab bin Asid, gubernur di Makkah. Kemudian yang selanjutnya, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq berperiode 2 tahun. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh berbeda dengan peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu berpegang pada Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi, dan mengumpulkan para ahli ilmu dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian, lembaga qadha pada masa Abu Bakar As-Siddiq belum dipisah dengan lembaga pemerintahan. Pada tingkat pusat dipegang oleh khalifah itu sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah atau ammah. Yang kedua, peradilan pada masa Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab berperiode selama 10 tahun. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat pejabat tinggi yang khusus untuk mengendalikan lembaga pemerintahan. Diberikan kota-kota tempat kediaman para kasus yang terjadi dalam masyarakat. Sejak Umar bin Khattab memisahkan tugas-tugas hakiman dengan tugas-tugas pemerintahan umum, banyak instruksi yang dibuat pegangan para qadhi. Membentuk dewan fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syara'. Yang kemudian membentuk lembaga ahadat, yaitu lembaga yang menangani urusan kriminal. Kemudian hakim memutuskan perkara merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, dan jika tidak mereka temukan solusinya, maka mereka mengumpulkan dan menanyakan kepada fuqaha atau mujahidin. Kemudian pengadilan hisbah sudah ada pada masa itu. Kemudian peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan di sebuah gedung, mengikuti peradilan Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi. Mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas qadhi, memberikan gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Kemudian mengangkat pejabat administrasi untuk menyempurnakan administrasi. Peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah khalifah sebelumnya, Ali menetapkan hukum selama di Madinah ketika keluar dari Basrah, kemudian mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah. Memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kemudian peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terjadinya perang Siffin. Mendirikan negara di dalam negara yang beribu kota di Yerusalem atau Damaskus. Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah demi terjadinya kesepakatan damai antara umat Islam. Pada saat menjadi khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadikan sistem kepemimpinan monarki atau yang berdasarkan keturunan. Banyak khalifah yang memiliki perangai buruk pada masa dinasti Umayyah tersebut. Peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim atau paman Rasulullah SAW. Berkuasa sekitar 5 abad. Pada periode pertama, yaitu dari 750 sampai 847 Masehi, yaitu dipimpin oleh Abu Ja'far al-Masrur. Kemudian pada periode kedua, yaitu dari 232 sampai 334 Hijriah,
ada beberapa kebijakan khalifah, yaitu yang pertama kebijakan Khalifah Al-Mu'tasim, yaitu dari 833 sampai 842 Masehi untuk memilih analisir Turki dalam kelentaraan Khalifah Abbasiyah. Masa Al-Wasik yaitu dari 842 sampai 847 Masehi mampu mengendalikan analisir Turki. Orang-orang Turki merebut kekuasaan dengan cepat setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat. Pada periode ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Pada masa ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi yang membagi kekuasaannya menjadi 3 bersaudara. Yang pertama Ali di Persia, Hasan di bagian utara, Ahmad di Al-Ahwal dan Wasit dan Baghdad. Pada periode keempat sekitar tahun 447 sampai 590 Hijriah, ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk. Kemudian periode kelima sekitar tahun 590 Hijriah sampai 686 Hijriah, ditandai dengan terjadi perubahan besar-besaran. Tentara Mongol menghancurkan Baghdad pada tahun 686 Hijriah atau 1251 Masehi. Kemudian peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Para hakim tidak berijtihad dalam memutuskan perkara, namun berpedoman pada kitab-kitab imam madhab pada saat itu. Syarat hakim harus mujtahid dan ditiadakan. Organisasi kehakiman mengalami perubahan. Dibentuk Dewan Qadhi Al-Qadhah, Dewan Qadhi Al-Qudhah, Qudhah Al-Aqali, Hakim Provinsi, Qudhah Al-Amsar atau Hakim Kota, Al-Sultah Al-Qadaiyah, Kejaksaan Idai Ibu Kota. Kemudian peradilan pada masa Turki Utsmani. Sekilas tentang Turki Utsmani muncul setelah hancurnya Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Dalam keadaan seperti itulah munculnya Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali kegagah perkasaan dunia Islam sekitar 625 tahun atau 6 abad. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan syar'i bersumber hukum materialnya dari fikih Islam. Peradilan campuran didirikan pada tahun 1875 dan sumber hukum materialnya dari undang-undang asing. Peradilan ahli atau adat didirikan pada tahun 1883. Sumber hukum materialnya adalah undang-undang Prancis. Kemudian peradilan mili, peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukumnya adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam tersebut. Kemudian peradilan konsuli atau peradilan negara-negara asing. Peradilan di lingkungan peradilan al-konsuli ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian sultan atau khalifah, kepala negara sekaligus kepala agama pada saat itu, dibantu oleh Sudrazam yang membantu urusan pemerintahan dan Syekhul Islam yang membantu dalam urusan agama. Bentuk-bentuk peradilan. Yang pertama adalah mahkamah biasa atau rendah atau yang disebut dengan al-juziyat yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Kemudian mahkamah banding atau mahkamatul istinaf yang bertugas meneliti dan mengaji perkara yang sedang terjadi. Kemudian mahkamah tinggi atau mahkamatul tamaiz al-naqad wal al-ibram yang bertugas memecat qadhi yang melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Kemudian mahkamah agung atau mahkamatul istinaf al-ulya yang langsung di bawah pengawasan sultan pada saat itu.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.